Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Ustadz Firanda yang sok tahu. Beliau ini adalah seorang tokoh muslim yang punya gelar lumayan, yaitu doktoral. Beliau pernah kuliah di beberapa universitas, bahkan mengambil doktoralnya di Madinah. Namun ada sebuah kekonyolan yang beliau tampilkan, dan itu menarik untuk saya mau bahas. Nah, oleh karena itu, lebih jelasnya mari kita saksikan cuplikan videonya yang kita bisa saksikan bersama, dan nanti saya akan suruti apa yang beliau paparkan. Mari kita saksikan. Saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya, biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara, dari pemaparan daripada Ustadz Firanda tadi, saya tidak ingin untuk membahas tentang keyakinan atau agama seseorang. Tetapi karena beliau menyinggung dan mengungkapkan sesuatu tentang keimanan Kristen yang tidak benar, maka saya sebagai orang Kristen harus mengcounternya, harus meluruskannya. Nah, beliau katakan bahwa kisah Adam di dalam versi Injil, dengan beliau mengutip kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 dan seterusnya. Saya heran bahwa seorang yang sudah punya gelar doktoral begitu, tetapi hal seremeh-temeh ini justru tidak tahu menahu tentangnya. Memang kalau kita berbicara tentang Injil, di dalam kitab Ustadz Firanda ini memang bersifat absurd, tidak jelas. Sehingga hal ini tidak diajarkan dengan baik, sampai beliau menyelesaikan doktoralnya pun tidak tahu apa-apa gitu. Sehingga beliau sebagai ustadz atau pengajar justru mengajarkan sesuatu yang salah kepada para pendengarnya gitu. Nah, Pak Ustadz, saya harus memberitahu bahwa di dalam kekristenan, kitab Kejadian itu tidak pernah disebut sebagai kitab Injil. Mulai dari Kejadian sampai Maleakhi itu tidak pernah orang Kristen sebut sebagai kitab Injil. Tetapi kitab Kejadian itu disebut sebagai kitab Taurat atau kitab tanah atau Pentateuk. Anak sekolah minggu pun tahu itu. Nah, anak sekolah minggu itu usianya dari waktu lahir sampai SD kelas 6. Jadi anak-anak yang sudah bisa tahu baca, tahu nulis, maka ditanya, dia tahu. Dan Injil itu hanya satu, Pak Ustadz,
yaitu Yesus Kristus. Nah, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yahweh, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yahwehnya Israel, yang akan menjadi manusia guna menyelamatkan manusia berdosa dari dosa mereka dengan cara penebusan melalui Yesus Kristus. Itulah Injil. Jadi Injil itu dalam pemahaman orang Kristen adalah Yesus. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Pak Ustadz Firanda adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil itu ada 4 dan terdapat di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, kitab Injil Matius. Yang kedua, kitab Injil Markus. Yang ketiga, kitab Injil Lukas. Yang keempat, kitab Injil Yohanes. Hanya 4 kitab Injil. Yang lainnya salah satunya adalah kitab sejarah yang mengisahkan tentang kehidupan para rasul Yesus. Dan satunya adalah kitab Wahyu yang mengungkapkan tentang akhir daripada dunia ini dan kedatangan Sang Injil, yaitu Yesus Kristus kedua kali. Yang sisanya adalah surat-surat. Jadi hal seremeh-temeh ini Pak Ustadz salah. Bagaimana mempertanggungjawabkan doktoralnya? Saya meragukan sekali. Bahkan kuliah sampai luar negeri lagi. Nah, jadi Pak Ustadz ini sebenarnya mau jadi ustadz untuk mengajarkan kitabnya umat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang berhubungan dengan Islam. Atau Pak Ustadz ini mau jadi pendeta dan mengajarkan Alkitab. Seorang ustadz seharusnya mengajarkan kitab Islam, bukan kitab orang lain. Kalau Pak Ustadz mengajarkan kitab orang lain, bagaimana kaum muslim tahu tentang kitabnya sendiri? Lagi pula Pak Ustadz ngarang-ngarang cerita dongeng. Cerita yang tidak benar. Nah, kalau berbicara soal bohong dan membohongi, setahu saya hanya iblislah yang tukang bohong. Masa Bapak mengerjakan pekerjaan iblis? Jadi kapan umat muslim itu imannya bertumbuh dan mengerti kitabnya kalau Bapak sendiri tidak ajari? Justru ajarkan kitab orang lain. Nah, bagi saudara-saudara yang muslim, kalau orang-orang seperti ini ketika mengajar, Anda tidak mengajarkan kitab Anda protes, Anda harus jadi orang kritis. Katakan, Pak Ustadz, tidak usah ajar kitab orang lain sama kami. Tidak usah ajarkan keimanan orang sama kami. Ajarkanlah kitab kita. Ajarkanlah keimanan kita. Gitu. Jangan Anda mau diperalat, Anda mau dibohongi, Anda mau ditipu, dijadikan boneka untuk mendongkrak popularitas agar mereka diundang kemana-mana untuk dapat fasilitas dan harta kekayaan dunia ini. Anda jadi korban. Korban harta, korban waktu, korban iman. Gitu loh. Kan masih ada banyak ustadz-ustadz yang mumpuni, yang fokus kepada mengajarkan Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab yang berhubungan dengan Islam. Kenapa Anda mau mendengarkan orang yang berceloteh, yang mengarang-arang cerita yang tidak benar dan mengajarkan kepada Anda? Jadi iman Anda bertumbuh dalam kebohongan, kan sayang. Ada banyak ustadz yang jujur ketimbang ngundang ustadz-ustadz yang tak jujur itu loh. Nah, bagi Ustadz Firanda sendiri,
Saya pribadi tantang Anda, silakan hubungi nomor handphone saya, lalu kita diskusikan apa yang Anda persoalkan. Kalau Anda tidak setuju dengan pengungkapan saya ini, dan apa yang Anda mau, kita akan diskusikan bersama. Saya tunggu Anda kalau Anda punya nyali. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, kiranya memberkati saudara, kiranya membuka wawasan saudara, sehingga saudara menjadi orang yang kritis, yang tidak mudah dibohongi, ditipu, diperalat orang lain, yang mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Silahkan like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan video saya yang lainnya. Share kepada teman-teman saudara agar mereka juga mengetahui hal ini dan tidak mudah dibohongi, ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Shalom.